Aneh tapi nyata, 5 anak ini hilang secara misterius. Halo semua, apa kabar? Kalian pasti pernah mendengar berita tentang anak hilang. Tapi pernah nggak sih kalian dengar cerita tentang keluarga Soder yang kehilangan 5 anaknya sekaligus dalam waktu 1 malam? Kok bisa sih? Yang buat penasaran gimana sih kronologi hilangnya 5 anak ini? Tonton video ini sampai habis ya! Pada malam Natal 24 Desember 1945, hari itu merupakan hari yang paling tidak terlupakan bagi George dan Jenny Soder karena mereka berdua harus kehilangan 5 anaknya sekaligus, dan kasus ini dikenal sebagai The Soder Children. George dan Jenny sendiri, mereka memiliki 10 orang anak, namun yang masih tinggal bersama mereka hanya 9 orang anak saja, yaitu John, Marion, George Jr., Martha, Maurice, Louis, Betty, Sylvia, dan juga Jenny. Pada hari itu, semua berjalan normal. Bahkan Marion yang baru saja pulang jalan-jalan sempat membawakan adik-adiknya mainan. Dan hari itu, Maurice, Martha, Jenny, Louis, dan Betty meminta izin kepada Jenny untuk begadang. Dan hari itu, Jenny memberikan izin untuk anak-anaknya karena hari itu merupakan malam Natal. Namun, sebelum Jenny naik, dia memastikan bahwa seluruh pintu rumah sudah terkunci, barulah dia naik bersama anaknya yang paling kecil. Lalu, pada pukul 12 malam, Jenny terbangun karena mendengar suara telepon. Ia pun turun ke bawah. Saat mengangkat telepon, wanita di telepon itu menanyakan tentang orang yang tidak dikenal oleh Jenny. Namun, Jenny mengatakan bahwa dia tidak mengenal orang tersebut. Dan sebelum telepon tersebut ditutup, wanita di telepon tertawa dengan suara aneh yang membuat Jenny merinding. Setelah menutup telepon, Jenny baru menyadari bahwa kelima anaknya yang tadi minta izin begadang sudah tidak ada di bawah. Jenny berpikir bahwa anak-anaknya sudah pergi tidur. Namun anehnya saat itu pintu rumah dibiarkan terbuka, tirai jendela dibuka, dan juga lampu dibiarkan nyala. Awalnya Jenny nggak berpikir macam-macam karena bisa jadi anak-anaknya melakukan itu dan lupa untuk menutup kembali pintu. Jadi sambil menggerutu, Jenny menutup pintu dan juga jendela, lalu dia kembali ke atas untuk tidur. Nah, setengah jam kemudian, Jenny kembali terbangun karena mendengar suara benda jatuh, ikuti suara menggelinding. Saat itu, karena Jenny udah capek dan ngantuk banget, Jenny memilih untuk tidak mencari asal suara tersebut dan memilih untuk lanjut tidur lagi. Ya, namanya ibu 9 anak ya guys, wajar lah kok misalnya capek banget kan. Selanjutnya, pada pukul setengah 2 pagi, Jenny kembali terbangun karena rumahnya sudah dipenuhi asap. Saat itu Jenny yang panik, mulai berteriak dan menguatkan suaminya. Lalu sambil keluar kamar, Jenny berteriak kepada anak-anaknya untuk turun karena rumah mereka kebakaran. Tapi sesampainya di depan rumah, Jenny kaget dong karena 5 anaknya yang tadi minta izin begadang ternyata nggak ada di depan rumah. Saat itu, George, suami Jenny, berpikir bahwa kelima anak mereka masih tidur. Jadi, dia memutuskan masuk ke dalam rumah. Sayangnya, tangga rumah mereka menuju lantai 2 sudah habis terbakar. George pun gak kehabisan akal, jadi dia pergi ke belakang rumah untuk mengambil tangga yang ada di belakang truknya. Anehnya, tangga yang sebelumnya ada tiba-tiba hilang. George pun berpikir, oh ya udah, dia akan nyalain mobilnya untuk membawa ke samping rumah lalu naik dari atap mobil. Anehnya, mobilnya yang tadi pagi itu masih bisa, tiba-tiba nggak berfungsi. Saat George sedang berusaha menolong 5 anaknya, Marion gak kehilangan akal. Ia pergi ke rumah tetangga lalu meminjam telepon untuk menelepon pemadam kebakaran. Sayangnya, telepon Marion tidak diangkat. Begitupun dengan orang di kedai kopi yang melihat kebakaran tersebut dan menelepon pemadam kebakaran. Telepon orang tersebut juga tidak diangkat. Sehingga orang di kedai kopi memutuskan pergi ke kota untuk mencari kepala pemadam kebakaran bernama F.J. Morris. Nah, di sini anehnya, jarak dari rumah George dan Jenny ke tempat pemadam kebakaran itu cuma 4 km. Tapi pemadam kebakaran tuh baru tiba 7 jam kemudian. Sebenarnya saat itu, George dan Jenny sudah berusaha memadamkan api di rumah mereka. Sayangnya, air di rumah mereka membeku karena saat itu sedang musim dingin. Pada akhirnya, George, Jenny, dan 4 anaknya yang lain hanya bisa melihat rumah mereka habis terbakar. Nah, saat pemadam kebakaran datang, mereka mengatakan pada George dan Jenny bahwa mereka tidak menemukan jasad atau kerangka 5 anak tersebut. Mereka berasumsi bahwa jasad kelima anak tersebut sudah habis terbakar. Saat itu, Jenny nggak percaya dengan pendapat para polisi dan pemadam kebakaran.
Jadi dia memutuskan untuk berkonsultasi dengan krematorium terdekat. Jenny diberitahu bahwa tubuh manusia akan hancur apabila dipanggang dengan suhu sangat tinggi dalam waktu 2 jam. Sedangkan rumah mereka habis terbakar hanya dalam waktu 1 jam saja. Selain jasad 5 anaknya tidak ditemukan, pihak polisi mengatakan bahwa kebakaran di rumah tersebut terjadi karena konsleting listrik. Hal ini dibantah oleh George karena dia mengatakan dia baru saja membenarkan listrik di rumahnya. Jadi tidak mungkin bahwa rumahnya mengalami konsleting. Apalagi tetangga juga membenarkan pendapat George. Para tetangga mengatakan bahwa saat kebakaran terjadi, lampu di rumah George masih menyala. Bahkan ada tetangga yang melihat lampu Natal di rumah tersebut juga masih menyala. Sehingga hal ini membuktikan bahwa konsleting bukanlah hal yang menyebabkan rumah George dan Jenny mengalami kebakaran. Jenny dan George tidak puas mendengar jawaban polisi. Akhirnya mereka memutuskan melakukan penyelidikan lagi. Saat itulah George dan Jenny menemukan segumpalan karet berwarna hijau yang diduga sebagai pineapple bomb. Saat itu bukti ini semakin kuat diyakini sebagai penyebab kebakaran rumah mereka karena ada tetangga dan juga supir bus yang lewat pada malam itu mengatakan melihat bola api melayang di atap rumah keluarga Soder sebelum kebakaran terjadi. Dan bisa jadi pineapple bomb adalah granat yang didengar Jenny jatuh di atas atap rumahnya lalu menggelinding. Setelah kebakaran terjadi, berita tentang hilangnya 5 anak keluarga Soder mulai menyebar luas. Saat itu, ada tetangga yang mengatakan melihat anak George dan Jenny masuk dalam mobil yang aneh saat kebakaran terjadi. Ada juga cerita dari pramusaji yang mengatakan pada saat hari Natal, ia melayani 5 orang anak kecil yang dijaga oleh 2 orang wanita dan 2 orang laki-laki makan di tempatnya. Namun anehnya, 2 orang laki-laki dan 2 orang wanita itu melarang pramusaji berbicara pada kelima anak tersebut. Dan terakhir, ada seorang wanita mengatakan melihat kelima anak tersebut di hotel South Carolina. Akibat hal itu, Jenny dan George yakin bahwa kelima anak mereka belum meninggal. Jadi mereka memutuskan memasang papan iklan di rumah lama mereka beserta foto kelima anak mereka dengan tulisan, siapapun yang berhasil mengembalikan 5 anak ini akan mendapatkan imbalan $10.000. 2 tahun kemudian, pada tahun 1947, Jenny dan George mengirimkan surat kepada FBI untuk mencari tahu alasan kebakaran di rumah mereka dan bagaimana 5 anak mereka hilang tanpa jejak. Saat itu FBI setuju untuk membantu Jenny dan George. Sayangnya, FBI tidak mendapatkan izin dari pihak berwajib setempat, sehingga investigasi terpaksa dibatalkan. Akhirnya, George dan Jenny memutuskan menyewa ahli patologi. Ahli patologi tersebut berhasil menemukan tulang di antara reruntuhan rumah. Sayangnya saat diteliti, tulang tersebut merupakan tulang manusia berumur 16 tahun. Padahal nih, anak George dan Jenny yang hilang yang paling tua bernama Maurice dan masih berusia 14 tahun. George dan Jenny yang tidak puas dengan ahli patologi memutuskan menyewa detektif pribadi bernama C.C. Tinsley untuk mencari tahu penyebab kebakaran dan alasan kelima anak mereka hilang tanpa jejak. Namun penyelidikan ini hanya menemukan 3 hal. Yang pertama, Tinsley mengetahui bahwa kepala pemadam kebakaran menemukan organ tubuh manusia saat kebakaran dan ia sudah menguburnya. Namun ternyata saat digali, organ tersebut bukanlah organ tubuh manusia, melainkan jantung sapi. Yang kedua, pria yang marah karena asuransinya pernah ditolak oleh George Soder adalah orang yang sama yang memutuskan bahwa kebakaran di rumah Soder adalah murni kecelakaan. Ketiga, diduga kelima anak George dan Jenny Soder hilang karena diculik oleh mafia. Sebab dulu George pernah ikut dalam pengkritikan pemerintah di bawah pimpinan Mussolini. Setelah semua hal dilakukan, dari menyewa ahli patologi, menyewa detektif pribadi, memasang papan iklan, akhirnya Jenny dan George hanya bisa sabar menunggu kabar dari kelima anak mereka yang hilang. Dan 23 tahun kemudian, tiba-tiba Jenny dan George menerima surat dari Kentucky. Surat tersebut berisikan foto pria dewasa dan di belakangnya terdapat tulisan Louis Soder. Saat itu Jenny dan George sangat senang karena akhirnya mereka berhasil mendapatkan kabar tentang anak mereka. Walaupun semua orang mengatakan bahwa foto tersebut adalah penipuan, Jenny dan George tetap menyewa detektif untuk mencari tahu keberadaan anaknya. Saat itu detektif tersebut pergi ke Kentucky untuk mencari tahu siapa sang pengirim. Sayangnya, detektif tersebut hilang tanpa jejak hingga saat ini. Pada akhirnya, George hanya bisa memberikan pernyataan kepada media dan berkata, "Waktu kami hampir habis, namun kami hanya ingin tahu apakah benar anak-anak kami meninggal saat kebakaran. Jika iya,
Tolong yakinkan kami. Namun jika tidak, kami hanya ingin tahu bagaimana nasib mereka sekarang. Sayangnya, hingga di akhir hayat keduanya, George yang meninggal pada tahun 1969 dan Jenny pada tahun 1989, keduanya tidak tahu bagaimana nasib kelima anak mereka, apakah mereka meninggal atau masih hidup. Bahkan di tengah kemajuan teknologi saat ini, polisi pun masih tidak tahu nasib kelima anak keluarga Soder. Nah, itu dia kebakaran misterius yang menimpa keluarga Soder. Kalau menurut asumsimu, benar nggak sih kebakaran di rumah Soder memang murni kecelakaan dan 5 anaknya habis terbakar? Atau memang kebakaran di keluarga Soder memang disengaja dan 5 anak mereka diculik? Coba kasih tahu pendapatmu di kolom komentar ya. Oh iya, buat kamu yang suka cerita true crime, misteri, ataupun mistis, jangan lupa like dan share video ini ke temanmu ya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!